Untuk materi pertama dari saya akan saya sampaikan materi untuk sediaan cairan ya, sediaan sirup dan eliksir. Di mana ini sediaan yang secara eh, apa ya fisikanya atau fisiklinya itu sangat sederhana pada satu fase. Namun sediaan meskipun satu fase dibandingkan sediaan kering seperti yang dapat dipelajari di tablet atau di kapsul, ya untuk kapsul tablet itu tidak kompleks eksistensinya gitu ya atau pemilihannya. Tapi kalau untuk sirup, sediaan cair maupun nanti semi padat, selain eksipiannya juga bisa banyak gitu ya, atau beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan dalam menyusun formulanya. Nah, untuk sediaan sirup ini monografi textbook ya, barangkali nanti ada versi terbaru yang saya kira sangat mudah diikuti kalau English text gitu. Atau kalau kalian yang lebih nyaman ya itu aja terkait dengan pengembangan sediaan di ranahnya farmasi ya, medical Salam science. Baik, Yerusalem. lanjut. Nah, ini nanti ada selingan assignment seperti itu untuk tugas-tugasnya. Saya minta lebih baik dibuat drive ya, ya share drive atau share folder, barangkali nggak usah drive, share folder aja. Nanti karena ini gabungan, nanti ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Jadi nanti tugasnya bisa disubmit di sana aja sesuai dengan apa namanya kelasnya ya, buat foldernya. Baik, untuk sediaan sirup maupun eliksir, kontennya kalian bisa lihat di sini, di mana nanti kita mulai memperkenalkan apa itu sirup, kemudian ada yang sirup non medikasi dan ada juga yang medikasi, terutama di Ramadan ya, paling kalian hampir tiap hari mungkin yang minum sirup gitu ya. Dan itu tentu sirup yang non medicated ya. Kemudian nanti excipientnya apa aja sih gitu ya. Excipientnya a lot banyak, cuman akan disederhanakan dalam kelompokan. Ya, jadi kelompok ya seperti di ada binder, filler seperti itu ya, penghancur dan seterusnya. Semoga masih ada ilmunya nempel, nggak dilupakan. Dan ini di cair semi padat pun excipientnya juga bisa dikelompokkan dan pilihannya juga banyak. Kemudian bagaimana kita memproduksinya, kemudian evaluasi, apakah evaluasinya ada kemiripan dengan tablet, tentu enggak ya. Jadi karena eh, apa karena ini sediaannya cair, ya eh, apa cara evaluasinya juga berbeda. Intermezzo sebentar ya, tutup. Ya, kita lanjutkan cara apa tadi evaluasinya ya. Jadi evaluasi sirup ini eh, mungkin tidak serumit tablet ya dalam hal misalkan uji kekerasan. Tapi ada beberapa yang tentunya spesifik untuk sediaan liquid. Adik-adik, suara saya masih terdengar jelas di sini sudah mulai hujan deras. Masih jelas Ibu. Oke, okay. Ya, jadi backgroundnya nggak masuk ya. Kemudian nanti ini adalah ada istilah dry syrup. Kalau dari katanya kan dry itu kering ya. Ini bedanya apa? Kita kan buat sirup cairan, kenapa dia kering? Tapi sebenarnya kata kuncinya ada di depan sana ya, dry. Jadi dry itu kering, di mana suatu sirup itu diproduksi dengan final produknya itu kering memang. Jadi dan kalian teringat lagi nanti dengan preparasi blended powder atau granulasi gitu ya, itu terkait dengan itu juga. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan
sediaan cair juga, tapi disebutnya bukan sirup tapi eliksir. Kenapa bisa gitu ya? Nanti kita uh, bisa lihat perbedaan. Oke. Nanti kalau suara saya nggak terdengar, sampaikan ya. Mungkin saya bisa tutup pintu. Baik, ini introduction-nya. Eh, Nah, karena kalian udah menikmati ya sirup itu di semasa Ramadan ini ya, Yerusalem, banyak yang jual sirup diskon murah Yerusalem, gitu dengan warna-warni dan flavor yang beragam gitu. Nah, eh, dan sesungguhnya saya kira kalian juga sudah bisa menerka isinya meskipun tanpa membaca komposisi produknya ya. Nah, untuk definisinya bahwa sirup itu concentrated ya, jadi konsentrat atau bahkan nearly Yerusalem. saturated, jadi hampir saturasi dari larutan sukrosa atau larutan gula ya. Dan di mana di sini solvennya berupa air. Nah, dikatakan masih aman kah ini suaranya? Masih. Aman Bu. Oke, tutup pintu. Baik, ya jadi seperti yang saya sampaikan ada sirup yang medicated dan non medicated ya. Jadi kalau eh, larutan gula yang tadi yang terkonsentrasi, kemudian atau hampir jenuh, kita bisa siapkan dengan atau tanpa active compound atau additional material atau kita sebutnya excipient ya. Jadi seperti ini kalau kita nggak beri obat gitu ya atau ekstrak atau apa gitu yang bahan aktif ya seperti sirup yang biasa disajikan saat berbuka ataupun minuman-minuman segar lainnya. Nah, ini pertanyaan kenapa kita membutuhkan sirup ya. Ada yang bisa memberikan jawaban kenapa kita butuh sediaan sirup di dunia farmasi. Kenapa nggak tablet aja atau kapsul aja deh gitu pilihannya. Ada yang bisa kasih jawaban? Oke, izin menjawab Bu. Boleh. Menurut saya biasanya untuk anak-anak itu mereka belum bisa minum tablet, jadi dibuatlah sediaan sirup begitu Ibu. Terus juga nanti karena tablet itu rasanya pahit, di sirup itu rasanya manis, jadi cocok untuk anak-anak begitu Bu. Ya, jadi top reasonnya memang persoalan ada kelompok-kelompok kelompok kemudahan penggunaan di kalangan anak-anak ataupun lansia dengan rasa yang juga ya betul nih tabah lansia ya. Jadi ada kelompok gitu ya, kelompok geriatri dan pediatri kalau bahasa ininya yang ini ya pedri, geri ya anak-anak dan orang tua yang kesulitan menelan. Nah, bagaimana kita bisa treatment gitu ya, memberi terapi kepada dua golongan besar ini juga gitu ya, yang anak-anak dan orang tua yang lanjut usia biasanya. Dan tentu penyakitnya ya juga sama ya, penyakit orang produktif pada anak-anak orang tua kan ada infeksi yang sama kejadiannya. Jadi bagaimana kita bisa menolongnya kalau hanya opsinya cuman tablet dan kita bantu dengan dalam bentuk cairan tentunya ya otomatis bisa ketelan ya karena dalam mulut juga ada saliva yang berupa cairan dan bisa ditelan. Nah intinya itu ya agar kedua golongan ini terutama ya bukan berarti yang golongan produktif nggak butuh sirup, butuh aja ya kita. Saya juga kalau obat batuk atau apa gitu apalagi ekspektoran ya semua yang sirup gitu ya yang enak terutama kalau kondisi-kondisi batuk gitu ya ada sariawan atau peradangan itu kan tambah susah ya menelan gitu. Nah itu juga sirup pun jadi top choice-nya untuk terapi.
Nah, artinya tadi dengan definisi larutan gula terkonsentrat, gitu ya, terkonsentrasi, itu kita sebutnya sebagai basis sirup, base sirup ya, atau basis sirup. Jadi tanpa obat kita punya basis ya. Di sini bisa gula terlarut dalam air, gitu ya. Kalau kalian lihat di farmakope ada istilah sirup simplex. Nah, apa itu isi sirup simplex? Nanti cek farmakope. Cara menyiapinnya gimana, gitu ya. Uh, gulanya berapa banyak? Biasanya itu 60% ke atas atau 67. Nanti kalian cek gitu ya di farmakope. Nah, apakah kalaupun butuh jangka panjang penyimpanannya mungkin apa eksipien preservatif ya, nanti kita bisa lihat golongan-golongan. Nah, kalau nanti ada ini namanya simplex sirup atau sirup simplex bahasa farmakope, kalau ditambah active compound jadi berubah menjadi medicated sirup ya. Jadi kalau yang beli sirup bermerek ya merek macam-macam ya ABC, Marzan dan segala macam itu kalian tambahin cepluk apa paracetamol gitu larutin ya jadilah sirup paracetamol ya basisnya dari sirup Marzan enggak ya jadi itu pengantinnya aja tapi apa namanya eh, contohnya aja lah gitu ya sederhananya begitu. Nah ini kalau kita compare dengan sediaan padat ya terlihat di sini timbangannya mana yang lebih berat gitu ya. Jadi kalau untuk persoalan apa namanya swallow ya, penelan gitu ya, kemudian flexibility dose tentu menangnya di liquid. Kenapa? Karena kalau di tablet kan kalian tahu kan dicetak ya udah fix gitu. Kalau misalkan tablet 500 mg paracetamol ya udah segitu gitu atau mungkin ada opsi tabletnya ada garis tengah kalian tahu nggak opsi ada tablet garis tengah seperti itu apa bentuk tablet ya kasih garis tengah atau bahkan juga plus 2 cross gitu ya kayak tambah gitu ya itu ada maknanya ya bahwa tablet itu dimungkinkan untuk dipotek atau dipatahin ya. Nah, namun juga kadang tidak presisi. Itu artinya kan dosnya beragam. Nah, sedangkan kalau liquid, nah ini biasanya produsen menyiapkan sendok makan gitu ya. Jadi karena umat manusia ini punya sendok makan beda-beda ya. Korea ukurannya beda, di Western beda, Indonesia kecil-kecil biasanya sendok makannya. Ya, jadi kalau untuk sendok makan kita sama standar mereka tuh beda gitu ya. Makanya tidak disarankan hanya sekedar pakai sendok teh, sendok makan gitu ya. Kalau untuk masakan sih boleh, tapi kalau untuk obat harus ada penyiapan sendok takar dari produsen ataupun cup gitu ya, cup ukur gitu. Kita harus standar. Nah, itu kan bisa diambil berapa milinya bebas gitu ya. Nanti ada aturan dosis yang biasa kalian udah bikin ini kan, bikin desain kemasan atau brosur itu kan ada aturan pakai berdasarkan golongan umur gitu. Nah, di situ makanya flexibility ya. Kemudian meskipun di sini ada bukan negatif ya, potensial negatifnya medication error, inappropriate excipient, costly. Ya, kalau dibilang costly sih yes ya, karena dibandingkan terhadap solid form itu kompleks sih untuk sediaan liquid, kemudian packagingnya kalian bisa lihat harus pakai botol gitu ya. Nah, tentu nanti berdampak pada transportasinya ketimbang tablet kan ringan blister misalkan kalaupun jumlah yang kayak curah itu kan pasti kayak botol itu ya kayak kalau di puskesmas mungkin atau di klinik kalau kalian lihat dapurnya itu kan biasanya pakai botolan besar ya, ya jumlah karena tabletnya banyak untuk meracik misalkan compounding. Ya, jadi intinya untuk sirup ini tadi sudah disebut ya teman dengan memberikan jawaban bahwa rasanya nyaman, enak gitu ya. Artinya meskipun kalian bekerja dengan sebelumnya ya sediaan tablet atau kapsul, ya tentu bau ataupun rasa dari zat aktif yang tidak enak itu tuh bisa tertutup meskipun
tidak apa istilahnya, kalau memang bau banget biasanya zat aktifnya itu ya akan tetap terbauin ya, atau pahit banget akan tetap terasa pahit, terutama kalau misalkan direct compression, kan kalian tahu ya direct compression cuman blended powder, jadi zat aktifnya ya bisa terdisperse di permukaan tablet dan rasanya ya pahit-pahit banget gitu. Tapi kalau granul ya kan obatnya disimpan di granul, jadi nggak terlalu terekspos di permukaan tablet, tapi ya tetap akan ada terasa. Nah, sedangkan sirup tadi udah ada ya bahwa sebenarnya itu ada basis sirup, jadi ada yang kayak bukan selaput ya, matriks lah ya kalau kita nyebutnya matriks gula yang berkonsentrat, yang mana dia bisa mengcoverage rasa ataupun bau yang tidak sedap. Namun tetap sama ada limitnya. Kalau obat itu zat aktifnya atau ekstrak ya, kita ada traditional medicine, ekstrak jamunya yang pahit minta ampun, ya tetap nggak akan sanggup gula itu menutup. Jadi tetap ada limitnya ya. Kemudian karena tadi filosofinya adalah maka gula yang high concentrate ya, kalau kalian lihat sirup ya itu bukan apalagi kandungannya gulanya kan tinggi, jadi native-nya pasti akan viscose ya. Nah, sensasi viscosity itu ya ketika kena mukosa mulut itu akan memberikan kenyamanan sendiri ya, terutama tadi kalau saya sampaikan ketika kayak batuk, lagi radang gitu ya, di mulut kita tuh nyaman, nggak renyes gitu ya. Kalau makan cabai kita bayang ya istilahnya, apalagi makan asam langsung perih gitu. Nah ini enggak gitu ya. Nah, easy for those adjustment tadi ya, flexibility ya. Jadi tidak perlu dipotek-potek atau gimana. Baik, kita lanjutkan. Nah, challenge-nya atau tantangan dalam penyediaan sirup ini yang perlu kalian perhatikan, yang kita perhatikan itu adalah karena kondisi obat ataupun API atau ekstrak gitu, itu kondisinya disediaan bukan dalam kondisi seperti tablet, partikel, kering gitu ya, atau kapsul. Tapi ini state-nya udah terlarut ya. Jadi dari partikel dia terlarut dalam media pelarutnya air, sehingga levelnya itu molekular. Nah, level molekular itu apapun bisa terjadi ya, terjadi reaksi lah gitu ya, kemudian tadi ekspresi rasa, bau itu keluar semua ya. Makanya kalau ada obat yang atau zat aktif yang bau banget atau pahit banget itu nggak bisa direkomendasikan untuk sirup ya. Mending tablet salut, coating gitu ya, atau kapsul ditutup. Nah, seperti itu. Jadi limitnya di situ ya. Pun ada gula atau nanti bisa ditambah flavor rasa aroma macam-macam gitu, tapi nggak bisa kalau sudah levelnya sangat pahit atau bau. Nah, makanya tantangan di awal itu tantangan organoleptis dari lidah, bau, hidung, penciuman. Jadi ya itu yang harus kalian cross check. Oh, ini API-nya bisa diterima nggak ya dari sisi bau dan rasa. Baru evaluasi itu aja nggak lolos ya, nggak usah diterusin untuk pembuatan sediaan cair ya, terutama sirup gitu. Oke. Kemudian kalau kajian maskornya dari sisi organoleptis ini sudah masuk gitu ya, bisa diterima, nanti cek lagi. Nah, karena tadi levelnya molekular, ready to react ya, jadi siap untuk bereaksi. Bukan sengaja direaksikan, enggak ya, tapi state-nya itu memang siap, mau ada reaksi apapun dia siap gitu. Beda sama tablet, dia harus pecah dulu lah, harus larut dulu gitu ya, ada prosesnya. Nah, tapi karena dia terlarut, maka ketika dia sampai ke session yang berupa lambung, ada pH, enzim, dan macam-macam, kalian cek lagi, terutama harsh condition-nya kan pH ya, dan mungkin ada enzim juga, pepsid. Ya cek gimana zat aktifnya aman nggak terhadap kondisi lambung ya. Stability. Jadi cek persoalan stability-nya di lambung, lanjut nanti di intestine. Ya, jadi challenging-nya dilihat di situ. Jadi 3 ini yang harus kalian cross check ya ketika akan menyusun
desain produk sirup ya terhadap suatu zat aktif. Bisa diterima oleh bukan panca, organ rasa ya, lidah, hidung gitu. Kemudian stability-nya through GI, lambung, dan intestine. Pada dasarnya juga tablet dan kapsul juga harus dicek stability-nya terhadap selama sepanjang ya di gastrointestinal. Lanjut, nah ini basic science yang perlu di kalian perhatikan gitu ya, ataupun kalian perlu kuasai ketika kita handle sediaan sirup non steril ya, karena nanti semester tahun depan ya semester genap kalian dapat kuliah sediaan steril. Nah kalau yang ini sediaan non steril termasuk juga tablet. Maka pastikan ini yang konteksnya sirup maupun eliksir paham betul perihal solubility basic ya, basic kelarutan ya. Tadi karena di sirup gambarnya artinya sirup appearance-nya jernih, transparan, menandakan bahwa sediaan ini hanya ada satu fasa yang semuanya terlarut ya. Jadi tidak ada fasa yang lain. Ya, barangkali kalian pernah belajar emulsi gitu kali ya, emulsi atau suspensi basic, entah itu di Farkris atau kalian udah dapat farmasetika nggak ya, yang seperti compounding meracik gitu ya, mungkin. Nah, jadi satu basicnya solubility, yang kedua tadi hati-hati dengan stabilitas, yang mana faktornya bisa oksigen, panas, misalkan cahaya, atau bahkan air itu sendiri yang perlu kalian cek ya, karena sirupnya hampir 100, nggak hampir 100% ya, mungkin 90-an kali kontennya air. Nah, kalau udah dikepung sama air ya pastikan dia itu zat aktifnya tidak tipe yang rentan terhadap air ya, tidak terhidrolisis. Berikutnya, karena tadi keywordnya adalah ini bukan sediaan steril dan tadi pembawanya air, maka kalian tahu kan unsur kehidupan pertama itu adalah air ya. Tambah lagi di dalam air mengandung sumber nutrisi untuk mikrobiologi ya, ada gula di situ. Maka akan sangat mudah banget ditumbuhi jamur, kapang, bakteri ya dan lain-lain. Sehingga perlu ada pemahaman mengenai sistem preservation terhadap serangan mikroba. Nah, selain itu perihal tadi karena komponennya semuanya dalam molecular state bukan particle state, maka hal-hal itu banyak resikonya, terutama ini bukan radikalisasi ya, adanya radikal yang siap attack itu artinya mengambil elektron dari molekul, terutama zat aktif ya, zat aktif yang mudah misalkan teroksidasi ya, atau fungsinya seperti itu, maka sangat rentan kalau tidak diberi preservation-nya ya. Istilah preservation itu bisa untuk antioksidan, di sini kalian bisa lihat mekanismenya, dan bisa untuk preserve ya. Jadi dari kata preserve itu kan mempertahankan, jaga, jadi serangan mikroba ataupun dari radikal. Nah, jadi itu yang perlu kalian lihat dalam kajian telusur pustaka zat aktif ya. Jadi pastikan kalian mensarikan hal yang penting. Jadi nggak hanya sekedar copy paste hanya untuk mengisi maspor, tapi hal yang penting kayak solubility-nya ada, stability-nya ada, dia sensitif enggak dengan radikal ya, artinya dia mudah teroksidasi atau enggak. Itu harus perhatikan. Nah, kemudian tentu organoleptik, meskipun letaknya terakhir, tapi ingat kuncinya kalau zat aktifnya udah nggak masuk di sini, ya nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau kalian bekerja di ranahnya pengembangan produk, ya udah sia-sia aja, buang-buang waktu, buang-buang uang tentunya ya perusahaan. Jadi kalau memang udah nggak lewat, nggak lolos, nggak usah diterusin. Kemudian ini
eksipiennya ya, kita lihat golongannya tentu mulai dari bagian dominan paling banyak berupa air ya, di sini vehicle and istilah co ya, nanti saya sampaikan ada co. Nah, ini sebenarnya ada istilah vehicle co dan surfaktan. Nah, kalau yang vehicle-nya disebut dengan pembawa ya, istilahnya vehicle pembawa atau istilah lainnya pelarut gitu. Nah, bahwa barangkali kalian udah di kimia atau di mana gitu kalian dapetin bahwa obat-obat itu kebanyakan sifatnya sukar larut atau agak sukar larut. Ya, istilah sepertinya mudah-mudahan udah sering kepapar ya. Jadi kalau ada keterbatasan melarutnya suatu zat aktif, maka kita terutama di air ya, istilahnya konteksnya di sini air karena kita ngomongin sirup, maka perlu ada supporting tambahan. Ya, kita bisa mengambilnya dari istilah co-vehicle atau istilah lain solvent dan co-solvent. Ya, ada pendukung solvent ya, pendukung pelarut utama. Nah, apa aja sih? Gitu. Kalian bisa cek aja di list ROE atau HOPE ya. Lihat di indeks apa aja sih konsolvent yang dia sering dipakai untuk sediaan oral ya. Jadi jangan secara bebas gitu ya, karena nggak semua konsolvent bisa diminum ya. Jadi dicek aja. Nah, kalau dari konsolventnya nggak mampu, karena sesungguhnya konsolvent juga ada limitnya untuk mensupport pelarutan. Mudah-mudahan kalian masih ingat konsep surfaktan. Ya, surfaktan itu lebih kuat ya untuk meningkatkan kelarutan. Ya, lewat apa? Kelarutan miselar ya. Jadi di faktis harusnya udah dapet seperti itu. Jadi kalau nanti ya ketika kalau ada literatur reviewnya menyampaikan cukup bisa konsolvent dengan jumlah dosis sekian gitu misalkan ya bagus gitu ya, makin sederhana. Tapi kalau misalkan nggak mampu ya kalian bisa menggunakan pilihan lain yaitu surfaktan ya. Jadi bagian 2 ini dari konsep solubility ya, poin 1 solubility. Kemudian eksipien yang berikutnya adalah eksipien reservatif. Preservatif di sini saya pisahkan aja preservatif yang maknanya mikroba ya, jamur dan antioksidan. Ya, jadi kalau kalian udah mengkaji zat aktif, tentu preservatif ini biasanya by default ya, selama kita nyiapin sediaan non steril dan berair, airnya itu let's say more than 2% biasanya, karena tablet itu tidak dikasih preservatif. Benar nggak? Tablet ada preservatifnya kalian buat tahun semester lalu ya? Ada nggak zat aktif bahan tambahan preservatif untuk tablet, ada nggak? Kalian masukin. Ada yang ingat? Kalian nambahin pengawet nggak untuk tablet kalian? Halo? Cek, suara saya masih aman kah? Aman, Ibu. Oke. Ada yang ingat kalian pakai pengawet nggak buat tablet? Halo? Jangan melupakan masa lalu ya, semester lalu ya. Halo, tablet ada pakai pengawet nggak? Tablet konvensional loh ya, bukan kalau tablet yang saya ajarin tuh mungkin ada bukal, ada ya preservatifnya ya. Atau kayak effervescent tuh bisa jadi ada. Effervescent nggak sih? Karena dia kering banget. Sepertinya tidak, Ibu. Ya, harusnya memang enggak ya. Iya, kayak itu nggak umum dipakai. Karena apa? Karena kadar air tablet berapa? Ada yang tahu nggak? Maksimal kadar air yang baik untuk tablet agar kerasnya oke, nggak benyek gitu, nggak lengket saat dicetak. Berapa? Kira-kira kadar airnya berapa? 5%, Bu. Berapa? 5%. 5% diterima. 5% itu termasuk lembab ya. Jadi biasanya itu less 2% sih umumnya ya.
Jadi kalau untuk effervescent bahkan di bawah sekitaran 1 kali ya. Kecil. Jadi karena kandungan air tablet itu yang sangat kecil ya, sehingga pertumbuhan mikroba itu tidak memungkinkan ya, sehingga nggak perlu kita menambahkan preservatif. Ya, tapi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa sirup itu ya 90-an% air, tambah lagi ada kandungan untuk pro kehidupan ya, makanya ditambahin pengawet. Nah, pengawetnya apa aja sih Bu? Ya cek lagi ya di OP ya. Saya selalu minta kalian cek aja. Karena pilihannya banyak banget dan kalian tinggal cocokkan. Ini pengawet ini ya kalau kalian baca detail itu nggak semua pengawet sapu jagat. Sapu jagat itu apa maksudnya? Sapu jagat itu bisa dipakai untuk seluruh situasi kondisi sirup ya. Artinya ada yang required-nya itu harus kondisi asam. Asamnya di bawah 4. Dia baru bisa bekerja sebagai pengawet. Contohnya apa? Yang benzoat ya, kayak asam atau natrium benzoat itu dia harus asam. Ya, kalian bisa cross check lah kalau saya keliru. pH-nya di bawah 4. Nah, sedangkan misalkan target produksi kalian, profile TPP-nya, target profile produk kalian itu enggak di bawah 4. Keasaman mungkin menurut kalian. Mungkin mau di 6, ya jangan gunakan natrium benzoat. Contoh, ya pakai pilihan yang lain yang bisa bekerja di pH target kalian. Itu ya. Jadi nggak sembarangan milihnya, jadi harus dibaca profile excipient ya, excipient-nya tuh mendukung nggak gitu. Sama juga kalau kalian ingat lagi ya, recall lah ya, untuk tablet itu ada yang pro kempal langsung, ada yang enggak gitu ya. Jadi jangan kalian netapin kempal langsung, direct compression kalian pakai grade excipient ataupun tipe excipientnya yang nggak bisa mendukung, ya nggak bisa jalan, ya. Jadi perhatikan baik-baik profile atau apa namanya karakteristik dari masing-masing komponen, ya. Begitu juga dengan antioksidan. Antioksidan tentunya kalau zat aktifnya punya kerentanan terhadap radikal ya, reaksi oksidasi, maka untuk melindunginya ya dalam kurun waktu yang panjang perlu ada antioksidan yang sacrifice untuk si zat aktif gitu ya. Tentu kalian bisa cek, pilihannya sih nggak banyak ya kalau untuk sediaan oral itu, ya paling balik lagi yang based on air itu ya apa namanya ascorbat paling ya, vitamin C itu bisa ya, atau mungkin bisa di-combine dengan yang lain, bisa kalian cek lah untuk oral dosage itu. Oke, ya. Nah, ini buffer system, oke. Ya, ini buffer system ini sebenarnya optional, dia sebenarnya juga masuk ke kategori penyangga, preserve ya, untuk menjaga gitu ya. Kalau buffer ini optional kalau zat aktif itu memang sensi dengan perubahan pH ya. Jadi kalian bisa nambahin buffer system di sirup ya, makin kompleks lagi sih gitu ya. Tapi ya itu ya tergantung zat aktif. Buffer system selama penyimpanan produk sirup biasanya 1 tahun gitu ya, atau mungkin 2 tahun maksimal, itu tetap stay baik di dalam cairan itu, tidak mengalami degradasi ya, karena pH-nya terjaga gitu. Jadi bisa ditambahkan buffer, tapi nggak default sih. Kayaknya sih juga nggak banyak ya gunakan buffer, tapi in case ya intinya dicek aja lah apakah zat aktifnya sensi dengan perubahan pH atau tidak. Oke, kemudian konsep yang organoleptiknya ya ini. Jadi 3 agen ini ya, mulai dari sweeteningnya, pengaromanya, sama pewarna. Ya, jadi ini sisi dari organoleptis. Ya, dari ini sisi solubility, sisi preservation. Ya, jadi mau 3 golongan ya, golongannya untuk solubility, preservation, dan bagian organoleptis. Organoleptisnya 3, ada pemanis, pengaroma, dan warna.
Ya, ini seem to be like kayak aksesoris, tapi di sirup ini bukan aksesoris ya. Jadi kalau di tablet ya kalian boleh nambahin pewarna atau enggak gitu ya. Tapi kecuali untuk apa tuh tablet kunyah gitu yang non konvensional itu kan aromanya juga dapet ya. Harus ada flavor juga, ada harus pemanis juga karena udah di luar tablet konvensional. Kalau kita versuskan ini dengan tablet konvensional, ini jadi tidak opsi untuk tablet konvensional. Tapi kalau untuk sirup ini mandatory harus ada pemanisnya. Pemanis hanya manis aja nggak enak gitu ya. Makan ini kayak minum gula gitu ya. Jadi estetikanya harus ini juga disesuaikan pengaroma. Dan aroma itu akan mencerminkan secara visual apa ya. Biasanya dicocokkan dengan warna. Jadi contohnya baunya jeruk jangan sampai warnanya coklat ya. Jadi kok jeruk sedikit. Nah, itu jadi secara estetika pun harus kalian pertimbangkan. Jadi nggak hanya selamat dari sisi solubility, kemudian apa namanya uh, long life ya, jadi preserve, tapi juga dari sisi organoleptisnya nyambung gitu ya, gitu. Jadi jangan sampai nanti warnanya merah tapi rasa uh, mocha gitu ya, itu udah kebalik-balik ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, tadi dengan banyaknya excipient, ya meskipun digolongkannya juga nggak banyak ya golongannya, tapi masing-masing itu cukup banyak. Maka critical point-nya yang harus kalian pertimbangkan ya untuk memilih best atau optimum excipient untuk zat aktif kalian ya. Yang pertama tentunya pilihlah excipient ya material pendukung formula itu yang tidak menyulitkan, menambah kerumitan hidup gitu ya. Jadi cukuplah API-nya yang rumit gitu karena ya mau nggak mau kan dia obat. Yang kita harus deal dengan menambahkan excipient yang pro gitu. Jangan nambahin excipient yang makin bikin masalah. Misalnya aku gimana sih maksudnya misalkan ada bagian misalnya biasanya preservatif gitu ya, pengawet. Nah, pengawetnya tadi uh, uh, let's say lah tadi masalahnya di pH gitu ya, dia nggak uh, tidak perform di pH tertentu misalkan atau bahkan ada yang rusak. Nah, maka jangan kalian masukkan gitu karena ya nambah masalah lagi. Ya, jadi pilihlah excipient yang memang secara karakter fisika kimianya itu strong atau inert, tidak toksik tentunya dan kompatibel dengan si zat aktif. Itu top number one-nya. Kemudian tentu kalau dari sisi production, industrial, ekonomi ya, selalu ekonomi, easy available, sustain. Jadi ya apalagi kalian harus pertimbangkan ya kondisi perang saat ini misalkan seperti itu ya atau dampak-dampak lainnya. Itu harus dipastikan jangan sampai ketersediaan bahan baku itu hanya sebulan doang. Besok apa kemana gitu ya itu sulit sekali. Ya mungkin karena nanti kalian ada mendapatkan materi cara pembuatan obat yang baik jadi lebih inilah pemahamannya lebih paripurna. Ya karena itu akan harus melakukan validasi lagi, pakainya costly ya dan spend waktu yang banyak gitu ya. Jadi itu sangat penting ketersediaan stok, pasokan ya. Maka ini juga harus dipertimbangkan. High flexibility ini artinya dia multifunction ya, high flexibility. Jadi kalau kalian baca misalkan kalau berpijak pada apa yang udah kalian lakukan kayak di tablet gitu, tablet preparation, misalkan si filler tapi juga binder misalkan, itu kan fleksibel ya, bisa dijadikan filler mau binder. Jadi kalau excipientnya multifungsi ya makin baik, ya makin efisien perusahaannya. Termostabil ya seperti itu karena excipientnya dalam produksi kita kadang butuh panas, kadang tidak butuh panas. Jadi intinya lebih baik ya kalau makin dia termostabil ya makin baik. Dan kalau ngomong sterilizable, kalau perusahaannya juga menyiapkan sediaan steril dan dia juga dipakai untuk penyiapan sediaan steril makin baik juga gitu ya.
Seperti itu. Kemudian dari sisi biological stable, artinya dia tidak mudah terdegradasi selama ini ya, maksudnya rentan terhadap mikroba karena kita nyiapin eh, sediaan non steril ya pastinya bakteri itu ada ya. Oh kok bisa Bu? Ya kalian baca kan bikin Masfor, kalau cek di Masfor itu kan ada poin limit apa ya? Bakteri limit ya. Ya, kalian cek aja Mas betul ada tulis bakteri limit berdasarkan farmakope itu berapa CFU sih gitu. Jangan sampai bakteri limitnya bikin diare, bikin inilah ya, infeksi. Itu ada. Nah, karena itu jangan sampai si eksipien itu rentan terhadap bakteri itu gitu ya. Dan tentu kalau di standardized approved by regulator tentu apa sudah diterima ya sama regulasi kita. Dan lagi tadi saya omongin soal organoleptis ya, API itu udah bermasalah, banyak masalah dari sisi bau dan rasa, maka jangan tambahkan ke kesulitan hidup tanda kutip ya hidup di pengembangan produk itu dengan nambahin eksipien yang baunya minta ampun gitu ya, rasanya nggak enak. Terus carilah yang netral aja, tak berbau, tak berasa, kecuali sweetening ya harus berasa sama flavor harus berbau ya, tentunya baunya yang enak, elegan gitu, yang tidak merusak penampilan ya, dan secara grade farmasinya diterima ya. Itu semua terkait dengan cara memilih eksipien-eksipien. Ya, jadi tidak hanya sekedar yang populer gitu. Jadi kebanyakan ya mahasiswa yang saya ini temui, kenapa pakai formula itu? Oh Bu, di Niazi atau di pokoknya adalah gitu. Jadi kan ya artinya kalian itu ya atau bahkan hanya copy paste. Jadi coba sekarang pick sesuai dengan pengetahuan kalian. Oh saya pilih ini karena ini, kayak ini karena ini. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengikuti ya. Kalau kalian udah bisa mengasah sense itu ya, saya yakin kalian bisa perform lah kalau sudah lulus ya, perform di apa namanya di industri ya. Ingat saingan kalian sekarang bukan hanya manusia dengan manusia ya, AI, robotik dan lain sebagainya ya pastikan kalian punya critical thinking yang unik lah, yang tidak dimiliki AI. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya pelan-pelan aja, ini aja. Masa kritis barangkali ngantuk dan lain-lain. Ada? Cukup clear responnya? Masih Cukup, Ibu. aman Ibu. Jelas Ibu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih respon. Oke, nah ini kita detailkan lagi, dalami lagi, meskipun saya yakin kalau udah dapat lah Farvis, mudah-mudahan nggak menguap ya. Nah ini kalau kalian buka farmakope pasti halaman awal gitu ya, mengenai ini ya, standar solubility berdasarkan farmakope, apapun itu farmakopenya. Jadi kalau di farmakope itu sifatnya rentang ya, jadi nggak terdefinisi angkanya berapa. Tapi kalau nanti kalian kunjungi ini website ini ya, jutaan compound di sana dan detail karakteristiknya, stability-nya, kelarutan, semuanya lah. Cara handling kalian bisa lihat di situ. Ini contoh example acetaminophen itu populernya kita menyebutnya apa? Obat apa? Paracetamol, Ibu. Paracetamol Ibu. Ya, betul. Ya, paracetamol ya, acetaminophen. Nah, kalau di sini gitu ya di farmakope hanya golongan aja. Jadi kalian bisa lihat itu part of solvent. Jadi yang dimaksud solvent itu per mili ya. Per mili solvent itu bisa solut itu yang terlarut ya, istilah solut itu zat yang terlarut itu bisa sampai berapa banyak sih gitu ya. Jadi kalau very soluble, jadi hanya required less than 1 mili untuk melarutkan sejumlah segram ya, per gramnya solut itu kurang dari 1 mili ya. Jadi sangat larut ya, garam lah ya, NaCl gitu misalkan. Freely soluble ya butuh lebih di antara 1 sampai 10 dan seterusnya ya. Jadi akan sangat berbahagia gitu ya handling zat aktif untuk sirup
Kalau dia nih soluble, freely soluble, very soluble. Jadi nggak perlu konsolvent, nggak perlu surfaktan, enak aja ya. Cuman yang tricky itu harus diperhatikan juga based on dosis nantinya. Bukan berarti yang ke bawah ini atau kalau yang ini pasti udah nggak bisa practical insoluble ya, nggak mungkin bisa dipakai atau very slightly ini juga udah challenging. Berarti yang mainnya tuh paling di sini sparingly slightly ya untuk bisa dijadikan sirup itu paling mentoknya di level 4 ini ya. Dan itu pun juga tergantung dosisnya. Jadi kalau zat aktifnya itu misalkan dosis besar ya, contohnya sebesar-besarnya sirup berapa ya? Tergantung mungkin sejenis paracetamol gitu ya, requirednya high dose gitu. Nah, tentu harus kalian kaji lagi ya dengan cara seperti apa, contohnya nanti ada di praktis ya. Ini contoh di paracetamol ya, ini angkanya di suhu ruang. Nah, pastikan kalian ambil standar kelarutan tuh suhu ruang karena kan produknya disimpannya di suhu ruang ya, sebelum dipakai tuh di suhu ruang, bukan tidak ada perintah kan panasin dulu gitu ya. Ya kalau kompornya sama terus standar gitu ya. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi makanya selalu pakai standarnya di suhu ruang. Dia tidak di suhu yang lebih dingin ataupun lebih panas. Jadi standarnya suhu ruang 25 degree. Ya meskipun ruang kita beda-beda ya. Sekarang mulai panas lagi, ruangannya bisa 30-an gitu ya. Jadi ini standarnya ambient gitu 25. Ambient room ya, temperature 25. Nah, di sini 14 mg per mililiter atau standar satuan liter ya kali 1000 aja. Jadi 14.000 mg per liter. Jadi maksimal mentok-mentoknya paracetamol bisa larut tuh 14 mg per mililiter ya. Jadi itu yang kalian perlu pertimbangkan. Korelasinya gimana ya Bu? Ya nanti kita lihat ya. Nah, ini tadi apa di bagan apa tadi bukan bagan ya, di circle tadi kan ini ya ada vehicle co-solvent sama surfaktan untuk faktor solubility. Nah, jadi sebenarnya ada trik sebelum ke co-solvent sama surfaktan ya kita bisa mainkan di pergeseran pH karena mudah-mudahan kalian udah diinfokan ya belajar kimia farmasi atau organik itu API active pharmaceutical ingredient itu kayaknya semuanya kalau nggak ke area asam lemah atau basa lemah, selebihnya kan mineral atau garam gitu ya. Nah, jadi kebanyakan yang organic compound itu weak acid sama weak base. Nah, jadi mudah-mudahan kalian masih tahu ya konsepnya kalau asam lemah, basa lemah, tahu ya sistem buffer penyangga. Jadi kalau zat aktifnya itu berupa asam lemah, maka kalau dia dimasukkan ke dalam lingkungan yang pH-nya ya, ini lingkungan pH. Jadi kalau pH lingkungannya asam dengan asam ya dia nggak akan terionisasi ya seperti ini. Jadi ionisasinya zero. Tapi kalau kalian geser kan pH lingkungan ya di mana obat itu berada, si weak acid itu akan start terjadinya ionisasi ya kalau sampai di pK tertentu gitu ya sesuai dengan pKa-nya. Mudah-mudahan nyambung kita ya. Kalian ingat ya, maka ilmunya jangan di kotak-kotakin ya. Kalian dapat ilmu tuh disambungin semua ya untuk memahami. Jadi kalau udah sampai pKa tertentu ya pKa-nya tentu beda-beda. Kondisi lingkungan menuju ke basa gitu sampai ke titik mana dia sampai 100% gitu ya terionisasi. Base ya, weak base juga akan terionisasi di lingkungan yang berkebalikan. Dia kalau dia basa lemah akan terionisasi di lingkungan asam. Ya, asam lemah akan terionisasi di lingkungan yang basa. Jadi kebalikan aja. Jadi sama juga pasangan buffer gitu kan penyangga kan buffer itu asam dengan garamnya gitu ya. Sebenarnya konsepnya juga bagian dari sini. Nah, jadi kalau memang obat itu bisa
aman, ini bukan tanda kutip, catatannya kalau si obatnya itu stabil ya dengan adanya perubahan pH nggak apa-apa, kalian bisa mainin konsep ini ionisasi ini, jadi dia terion tapi tetap aman ya. Tapi kebanyakan obat itu nggak aman kalau berubah pH ya, tapi ya balik lagi cek lagi, makanya dikaji API-nya aman nggak kalau di pH tertentu gitu ya, terutama dalam hal merekayasa kelarutannya, merubah kelarutannya lewat ionisasi ini. Oke, kalau nggak bisa, ya udah kalian mau nggak mau beli excipient. Nah, di sini kan sebenarnya sederhana ya, cuma adjust pH. Adjust pH nggak sederhana sih, harus pakai buffer penyangga ya. Jadi harus disangga supaya terjaga pH-nya. Nah, kalau enggak ya kalian bisa nambahin kosolven ya. Sebenarnya ini terutama untuk anak-anak ya, apalagi pasca terjadinya, mungkin kalian masih ingat kejadian apa gejala akut itu ya, ya kayak propilen glikol, PEG gitu ya. Nah, itu jadi perhatian karena ya eksipien yang berupa kosolven ya itu punya, tentu semakin banyak ada eksipien-eksipien yang sebenarnya kajian toksisitinya nggak selengkap obat ya, mungkin bisa ada risiko. Nah, kalau mau menurunkan risiko ya usahakan seminimal mungkin pakai eksipien. Cuman kalau nggak bisa ya kalian bisa tambahin kosolven ini konsepnya untuk meningkatkan kelarutan ya, dari sisi biasanya dia sebagai jembatan hidrasi ya, untuk air itu mudah melarutkan. Karena itu dia limit ya, beda mekanisme kerja dia meningkatkan kelarutan dengan konsep surfaktan miselar ya. Masih ingat mudah-mudahan kalian ini ya, grafiknya ada istilah CMC, critical micelle concentration, di mana itu kelarutan bisa naik kalau lewat titik CMC. Tapi kalau masih di area ini kalian pakai surfaktannya sedikit banget, nggak ada ngaruhnya. Tapi pastikan surfaktan yang kalian pakai itu di ketika larut di volume tersebut, ya volume air itu sudah membentuk misel. Nah, misel inilah yang bisa meningkatkan kelarutan. Kalian bisa lihat ya, logaritmik naiknya, eksponensial ya, eksponensial naiknya kelarutan dari si organic compound ya, zat aktif ini gitu ya. Jadi ya tahunya gimana nanti bisa lewat kajian eksperimen biasanya, kalau kosolvennya udah nggak mampu melarutkan keseluruhan dosis misalkan ya, dan dan sudah misalkan melewati batas maksimum penggunaan di ROE atau HOP, itu diinformasikan bahwa contoh kayak propilen glikol atau PEG untuk oral administration itu maksimum berapa sih boleh dikonsumsi gitu. Nah, itu dikasih tahu ya, kalian buka aja lah ya, yang rajin membuka buku itu bisa nyambung cepat. Oke, let's practice ya, praktisnya sedikit saja, maksudnya ini ringan supaya nggak ngantuk kalian. Coba ini, ada masalah nggak kalau kondisi kasusnya begini ya? Let's practice, di infonya cuman singkat aja, nggak rumit, bahwa kelarutan paracetamol tadi ya sama acetaminophen 14 mg per mili. Sedangkan dosis yang dipersyaratkan untuk untuk sirup itu untuk terapi tertentu diminta adalah 25 mg per mili. Oke, coba apakah ini baik-baik saja untuk formulator atau ada suatu masalah untuk formulator yang harus dipecahkan? Coba 1 menit berpikir, 1 menit ngasih solusi. Sebenarnya 5 menit ya. Silakan, atau kalau ada yang langsung bisa jawab, monggo. Ini latihan ya. Silakan, ada yang mau memberi idenya? Ada masalah nggak ini dari data ini? Ada Ibu. Oke,
Aziza, monggo. Jadi di situ itu dosis yang required-nya itu lebih besar daripada standar. Jadi kemungkinan harus ditambahkan eh, peningkat solubilitas atau enggak excipientnya harus kompatibel supaya dia terlarut. Ya, artinya bukan atau ya, selain meningkatkan kelautan dan juga harus kompatibel gitu ya, betul ya. Jadi memang persoalannya ini kan kelihatan bahwa limit paracetamol itu kan hanya sampai 14 miligram gitu ya, sedangkan dosis yang diminta hampir 2 kali lipatnya ya. Berarti 28, ini 25 ya, hampir berarti kan harus di-upgrade 50 apa 50%-nya gitu ya. Jadi ini kan 2 kali dari limit dia terlarut gitu. Jadi what will you do ya sebagai researcher di pengembangan produk obat ya. Maka tentu ini suatu masalah ya yang perlu dipecahkan dengan cara kalian bisa cari list ya peningkat kelarutan ya, solubility enhancer-nya pasti dibutuhkan, dan selain dia bisa memecahkan solusi dan dia solusi menjadi solusi untuk masalah kelarutan, dan juga pilih eksipien yang perlu kompatibel. Itu ya catatan penting ya. Dia bisa melarutkan tapi nggak kompatibel, ada Bu, ada banyak gitu ya. Jadi maka harus kalian cek, oh ya ini bisa ngelarutin tapi dia nggak kompatibel nih sama si zat aktifnya ya. Itu kalian perhatikan ya. Oke, clear ya di sini. Halo, responnya biar nggak gimana responnya ya, jempol boleh ya. Oke. Ini kasih tabel ya ya sebenarnya bahwa ini hierarki. Jadi prioritasin sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kalian menemukan persoalan kelarutan ya, poorly water soluble drug, maka perhatikan simple solution yang pertama, ya udah kalian tinggal atur pakai NaCl NaCl lagi HCl gitu ya, atau sitrat mungkin juga bisa. Eh, Atur pola asam basanya ya. Jadi kalian adjust pH, kemudian bisa tambahin sistem buffer untuk proses ionisasi tadi ya, buffer fosfat ke atau buffer sitrat ya, kecuali asetat. Asetat nih jangan ya, bau cuka nanti. Meskipun di sini ada asetat ya. Sitrat lah yang enak ya, yang lezat itu sitrat. Jadi bisa kalian tambahkan ya sesuai dengan rentang pH-nya. Nah, kalau misalkan nggak aman, tadi ya dekompos, ya jangan terusin pakai perubahan pH. Kalian pilih next step-nya, opsi kedua, kosolven. Ya, ini banyak, tapi nggak semuanya bisa dipakai ya. Etanol itu nggak dipakai untuk konteks sirup, ya. DMSO apalagi ya. Yang paling yang ini ya, polypropylene glycol, propylene glycol, PEG ya. Ini kalian bisa cek lah nanti limitnya berapa. Nah, kalau misalkan nggak sanggup juga pakai kosolven ya surfaktan. Ya, biasanya kalau untuk paracetamol itu ya itu karena banyak kan contoh kasus akut itu ya. Jadi itu karena apa namanya? Impurity dari propylene glycol ya, atau PEG, ada itu yang menyebabkan toksik pada ginjal. Ya, artinya untuk paracetamol sendiri itu kosolven masih oke, masih bisa ngebantu. Ya, mungkin zat aktif yang lain nggak bisa dibantu pakai kosolven, bisa pakai surfaktan. Ya, pilihannya sih banyak, eh, dicek aja lah ya. Dan tapi yang di bawah surfaktan ini biasanya untuk advanced formulation ya. Ini lebih rumit dan ya untuk kompleks lah. Itu nanti sediaannya, eh, kalau kalian baca textbook itu ada nanomedicine, ada control release dan lain-lain sebagainya. Biasanya pakai yang ke bawah yang lebih kompleks. Tapi kalau yang sederhana aja ya dari surfaktan ke atas gitu ya. Baik. Oke, nah kita masuk udah poin solubility clear ya. Ada pertanyaan dulu, monggo kalau ada yang mau diskusiin sebelum pindah ke kelompok preservatif. Ada pertanyaan, ditulis chat boleh. Kita selesainya jam berapa? Mau 4.30 aja. 4.30. Mulainya dari jam berapa? 3.15.
3.15, 1 jam 4.15. Mungkin sampai 4.30 ya, biar nggak terkuras sekali energi. Ada pertanyaan? Ya, oke. Lanjut untuk poin preservatifnya. Ya mulai dari apa itu preservatif ya. Jadi di sini preservatif itu mulai dari untuk yang perlindungan dari mikroba, perlindungan dari radikal gitu ya, ataupun tadi preservatif dari sisi pH ya, dekompos dari karena perubahan pH. Jadi buffer system. Nah kalau yang preservatif di sini ada sesuatu chemical substance ya, agen yang tentunya dengan keberadaan dia bisa mengimprove atau amplify, artinya meningkatkan atau memperpanjang ya usia guna atau disilahkan shelf life of drug atau produk gitu ya, shelf life product. Di mana dengan cara apa? Caranya bisa kalau konsepnya tadi antioksidan ya, menurunkan atau menekan reaksi oksidasi ya, baik itu untuk zat aktif tentunya concernnya zat aktif ya. Kalaupun ada eksipien ya termasuk eksipiennya, dan tentu dia menekan ataupun bisa killing microbial production atau perbanyakan koloni dari mikroba. Tadi balik lagi ya, di awal kita sampaikan bahwa ini non-sterile dosage preparation, artinya dari awal itu ada bakteri, sejumlah bakteri eksis di produk itu. Tapi namun bagaimana caranya supaya mikroba itu tidak growth ya, tidak, kalau growth kan ya metabolitnya bisa merusak sediaan atau zat aktif ya. Karena itu diperlukan ya sistem penekan atau agen penekan pertumbuhan mikroba. Oke. Nah, kemudian bagaimana? Oke. Nah, ini. Jadi ini outcome-nya atau dampak dari penggunaan preservatif tentu karena dia improve atau amplify, memperpanjang usia guna produk atau zat aktif, tentu dia part-part dia bekerjanya perlindungan terhadap API-nya itu sendiri dari microbial attack ya. Kalau dia konsepnya terkait dengan mikroba, kemudian stabilize our product, ya menstable dari sisi produknya ya, dari makro. Kalau ini dari konsep molekular, tidak ada yang attack zat aktif. Kalau ini tidak ada yang merusak stabilitas dari sediaan sirup. Kemudian tentu kalau ininya baik ya, stabil, tentu activity obatnya, efikasinya tetap prima. Dan increase shelf life of our product, artinya expired date-nya bisa panjang gitu ya, bisa maksimum biasanya sih 2 tahunan ya, 2 tahunan ya, mungkin bisa diperpanjang juga tergantung nanti kajian stabilitas ya. Kalian semester berapa dapat kuliah stabilitas produk, udah dapat belum? Di semester ini, Bu. Oh udah, oke, bagus ya, Iya. semoga nyambung ya apa yang saya sampaikan mengenai stabilitas dari produk. Nah, kita lihat untuk yang preservation system yang pertama itu antimikroba. Nah, jadi karena goal-nya adalah menghambat production dari aktivitas mikroba ya, apakah metabolitnya atau jumlahnya, koloninya. Maka antimikroba yang kalian bisa temui di list preservatifnya, indeksnya si Hopero itu, kalau dia nggak tergolong mikrobiostatik, statik itu statis ya, flat aja, artinya dia menahan ya, atau mencegah growth-nya bakteri. Atau sifatnya sidal ya, kalian istilah-istilah kayak gini biasain bisa ingat ya, statis, statik, sidal artinya killing ya, killer. Jadi dia bisa mengkilling, tidak hanya menekan, membatasi, tapi dia aktif mengkill ya mikroba yang ada. Jadi monggo dipilih aja, cek. Nah, cara milihnya gimana? Ya, ini ada poin-poin penting. Ya, jadi pilihannya
yang perlu kalian pertimbangkan tentu bahwa si antimikrobialnya atau preservatifnya itu berada di low concentration, ya required low concentration untuk bekerja sebagai preservation. Ya, artinya kalian bisa save efek negatif ya kalau penggunaannya tinggi. Artinya kalau dia konsentrasinya kecil gitu ya, dia itu kan artinya sangat poten ya. Pakai kecil aja udah kabur atau bisa apa namanya eh, tidak berdaya itu si mikroba gitu ya. Jadi sangat poten. Dan tentu tadi segala hal yang kita gunakan itu harus mudah larut di dalam air. Cukuplah kita bermasalah dengan API. Jangan tambahin lagi masalah dengan memilih support excipient itu ya si agen penambah itu yang punya masalah ya. Jadi pilihlah yang mudah larut. Dan tentu larutannya setidak-tidaknya pun itu melampaui batas inhibit kayak inhibit apa IC50-nya gitu ya. Ya, jadi minimum hambatnya lah ya itu terlarut. Kemudian dari sisi stabilitas tentu dia tidak rentan dengan panas ya. Dia stabil dan kompatibel. Intinya itulah. Jadi balik lagi ke syarat ketentuan di pertama banget dalam memilih excipient tadi ya yang kotak-kotak gitu. Ya. Oke. Next, sistem preservatif yang kedua itu dari sisi perlindungan dari radikal bebas atau attack terhadap elektron gitu ya. Nah, di mana ini kalau antioksidan artinya a substance that reduce damage due to oxygen, ya, such as caused by free radical. Jadi intinya keberadaan radikal bebas, ya. Lah radikal bebasnya dari mana, Bu? Nah, radikal bebas itu ya macam-macam sumbernya. Selama proses itu bisa terjadi ya, namanya instalasi pabrik itu metal semua, ya, permetalan, kemudian nanti ada panas, ada gesekan dan sebagainya itu bisa terbentuk radikal ya. Nah, biasanya yang populer gitu untuk sediaan cair oral ascorbate ya, vitamin C. Contohnya di sini kombinasi vitamin C dan vitamin E ya. Dimana kenapa ini jadi couple yang karena mereka sistem yang saling menyeimbangkan. Artinya gini, kalian nanti bisa cek ya. Namanya itu redox ya. Ini kan reaksi oksidasi. Mungkin kalian elektrochemical ya, elektrochemical basicnya. Jadi vitamin C itu ada bilangan redox ya. Jadi masih ingat kalian belajar sampai sana nggak ya? Nanti dicek ya. Tanya aja belajar sama ChatGPT atau AI, cari aja. Ya, bilangan redoxnya vitamin C sama vitamin E itu lebih rendah, lebih tinggi yang mana? Jadi intinya vitamin C itu yang duluan sacrifice ya. Dia sacrifice apa namanya? Atau keduanya saya lupa nanti dicek aja ya. Jadi intinya mereka tuh balance ya. Siapa yang duluan mengorbankan dirinya untuk melindungi zat aktif. Ya, tentu zat aktif itu bilangan apa namanya standar redoxnya itu superior ya, jadi tidak mudah sebenarnya terhadap mereka ya, relatif terhadap mereka untuk merelakan elektron. Cuman kalau nggak ada mereka, radikal itu akan attack, ambil elektron dari organik compound. Nah, jadi kalau ada mereka, mereka yang sacrifice, sehingga mereka lah yang memberikan elektronnya, ya, sehingga radikal itu yang tadinya elektron tidak berpasangan menjadi berpasangan. Ya, kayak lagu itu ya, berpasangan. Oke, nah jadi kalau si vitamin C-nya yang mengorbankan dirinya ngasih elektron, tentu ini kan jadi kehilangan satu ya, sun ya, jadi nggak pakai delay, langsung tuh si vitamin E-nya memberikan ya, jadi menyimbangkan. Terus si I-nya juga kehilangan, segeralah vitamin C-nya juga memberikan. Jadi begitulah ya pola mereka sehingga long lasting ya. Jadi sangat bagus untuk sistem antioksidan.
Ya, jadi intinya antioksidan itu agen yang mengorbankan dirinya. Jadi dia punya batas juga. Kalau kalian mau cuman menambahkan vitamin C sebagai antioksidan untuk kurun waktu tertentu itu harus kalian kaji. Bisa aja dia udah habis gitu ya. Selesai. Udah nggak ada lagi antioksidannya untuk melindungi organic compound dalam hal ini API. Ya. Kalau kalian ingat, nggak tahu saya sekarang kurikulumnya di mana. Kalau kalian belajar mungkin di sekolah SMP, SMA, ya soal karat gitu ya, korosi, bagaimana mencegah karat gitu, ya itu kan ada dikasih apa? Anti redoxnya apa? Ya, jadi kan si apa namanya si yang dikorbankan itu coba cari aja itu kan ditanam. Nah itu punya waktu tertentu juga lama-kelamaan juga habis gitu ya. Kalau itu habis ya berarti besi utamanya siap digerogoti eh, ini karat ya. Jadi ya itulah intinya. Ya. Ini konsep redox juga. Oke, semoga nggak pusing lah ya elektrochemical. Jadi dijadikan senang aja ya pelajarannya. Itu jadi preservatifnya dari mikroba gitu ya, antioksidan. Ya, sedangkan tadi buffer itu tambahan dan ini sebenarnya masih sih. Ini ada satu lagi agen untuk memperpanjang usia guna dari suatu produk atau aktif compound itu ada sistem kelat ya, kelating. Kelating agent ini penting kalau produksinya udah produksi massal atau industrial scale. Tadi yang saya sampaikan bahwa alat-alatnya itu metal gitu ya. Adanya stres terhadap metal itu dia mereka bisa mengeluarkan istilahnya spora ya atau mineral terlepas seperti itu yang mana nanti ini jadi sumber radikal, nyambung lagi dengan yang ini, ya konsep antioksidan ini, ya supaya tidak menguras tenaganya antioksidan, ya kita bisa combine juga dengan kelat, ya dimana kelatnya apa sih? Ya kelat itu agen yang dia bisa ngebentuk kompleks yang seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ya ini Me itu istilah metal, metalnya bisa macam-macam lah ya, mau besi lah atau apa ya tergantung metal apa yang digunakan selama produksi. Kemudian dia kompleks ya sehingga bisa mencegah terjadinya deterioration atau tadi tagging terhadap aktif compound ya. Nah, contohnya yang bisa banget dipakai untuk sediaan oral sirup itu asam sitrat ya tadi ya selain untuk apa cita rasa bisa buffer, bisa kelat. Ya, ini multifungsi nih. Jadi citric acid itu sangat fleksibel ya, bisa untuk adjust pH, untuk rasa, untuk kelat ya, kalian bisa gunakan. Ataupun nikotianamin. Nikotianamin ini ada yang tahu nggak ini? Apa nikotianamin itu untuk istilah lain apa? Ini slide terakhir, setelah itu kita selesai untuk sementara. Nikotianamin itu apa? Nama bahasa populernya awamnya apa? Ayo ketikkan jari kalian ke HP atau ke tablet atau apapun lah device yang kalian punya. Nikotianamin. Aduh, apa B3 itu? Ibu atau bukan? Ya, vitamin apa? Vitamin B3. B, ya gitu ya. Jadi kalau kalian mau nambahin vitamin B pun juga banyak itu ya. Kalau kalian lihat minuman-minuman itu ataupun sirup ya juga ada selain ada gunanya untuk kelatin juga tujuan suplemen pun juga bisa. Jadi di situ ya gunanya. Baik, ada pertanyaan? Eh, Jadi next pertemuan entah itu setelah Lebaran atau setelah UTS nanti kita lanjutkan untuk bagian organoleptik ya. Ya, oke. Ada pertanyaan adik-adik? Oh, udah ini udah kasih jempol semua biar cepat berakhir ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
Semoga nggak ngantuk.